Halo Sobat Inovasi, jumpa bersama saya Yosifa Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sobat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, salah satu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah produknya, yaitu dengan mendiversifikasi produknya. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini telah hadir seorang dosen inovatif yang akan berbagi informasi tentang inovasi diversifikasi produk kopi. Seperti apa inovasinya? Ikuti perbincangan kami bersama Bapak Dr. Insinyur Budi Santoso, STP, MSI dari Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Nah, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Budi. Iya, makasih sudah diundang. Oke, baik. Sehat ya Pak Budi? Alhamdulillah sehat. Oke, masih terus mengajar ya Pak Budi? Iya, terus sekarang ngajarnya masih daring. Masih daring ya? Iya. Oh iya, apalagi ini kayaknya mulai meningkat lagi ya Pak Budi, ini pandemi COVID-19 ini. Betul. Iya. Sebenarnya kemarin direncanakan luring gitu ya. Oh, tapi oke. karena datang Omikron, Iya. maka Ditunda daring dulu. lagi gitu. Oh iya. Semester depan. Iya dah. Oke, baik. Nah Pak Budi, ini inovasi diversifikasi produk ya Pak ya, Iya. bidangnya ya. Betul. Nah, ini produknya kopi. Ya, Nah, seperti kita tahu banyak sekali sudah memang diversifikasi untuk kopi ini ya Pak ya. Nah, kali ini inovasinya Pak Budi seperti apa dan apa yang menjadi latar belakang Bapak melakukan inovasi ini? baik. Makasih. Jadi ini inovasi produk pangan ya. Iya. Jadi apa latar belakangnya ya? Jadi kopi itu kan gini ya, kalau kita lihat tren orang minum kopi itu ya, ada dua trennya itu. Pertama ada cita rasa, Betul? yang kedua fungsionalnya. Iya. Jadi kopi itu orang lihat rasanya dulu, rasanya, aromanya gitu. Betul. Nah, ternyata dari penelitian terus gitu ya, orang ke arah fungsionalnya. Fungsional itu artinya apa? Ada efek kesehatannya Betul sekali kopi Pak. itu. Iya. Ternyata ada. Kopi itu punya dua komponen. Iya, kandungannya Pak ya? Ada kafein. Iya. Kafein itu ke cita rasa. Betul. Ada asam klorogenat namanya. Oke. Asam klorogenat itu dia bersifat antioksidan. Antioksidan itu dia menyegarkan, menyehatkan badan. Nah, dua zat ini ada di kopi. Ternyata kopi itu kalau kan kopi itu mengalami pengolahan ya. Betul. Kopi dipetik, lalu dijemur, digiling, lalu penyanggraian. Nah, proses itu mengurangi dampak dari proses itu, menurunkan kadar kafein dan kadar asam klorogenat. Nah, kalau kafein turun malah diinginkan. Kopi itu kan cita pokok utamanya kafein. Betul Pak. Tapi kalau terlalu tinggi, efek kesehatan nggak bagus. Ya, nggak bagus juga. Tapi kalau dia dihilangkan, ada yang namanya kopi dekafeinasi gitu, itu bukan kopi lagi karena nggak ada rasanya Nggak ada lagi. rasa. Nah, penurun kafein oleh proses itu dikehendaki. Cuma begitu proses sangrai, bukan hanya kafein yang turun, asam klorogenat juga turun. Oke, ikut turun. Artinya apa? Antioksidannya juga turun. Oke. Maka apa yang menjadi inovasi kami di sini adalah bagaimana caranya kopi itu rasanya enak, tapi fungsionalnya itu ada. Gitu. Tetap ada ya Pak ya. Ya. Nah, dari beberapa kajian dari literatur yang kami baca, yang kami pelajari itu ya, ini kan tim ya, bukan hanya saya. Kita baca beberapa literatur. Itu banyak dilakukan, ada kopi fermentasi. Ada itu. Jadi kopi itu difermentasi baru
digiling gitu ya, dijemur. Nah, ada lagi orang menambahkan senyawa apa gitu di dalamnya supaya apa? Meningkatkan senyawa antioksidannya. Nah, kami karena kita berpikir bagaimana kita menambahkan senyawa antioksidan. Tapi senyawa antioksidannya itu pertama bersifat alami. Iya, Nah, yang kedua, kalau bisa bahannya itu ada di Sumsel. betul itu. Nah, apa? Kita gunakan gambir. Oke. Nah, gambir itu terkenal tuh di Sumsel kan, Iya, khususnya banyak di sekali ya, Pak. Kabupaten Banyuasin, Iya, Kecamatan Babatoman. Itu gambirnya bagus sekali. betul. Gambir bagus itu parameternya adalah katekinnya. Hmm, Senyawa katekin dalam gambir itu dia bersifat oksidan. antioksidan. Nah, kita mulai mencoba dalam beberapa penelitian gitu ya. Kita kita ekstraksi gambir itu menghasilkan namanya crude katekin gambir. Oke. Nah, crude katekin gambir itu kita formulasikan pada kopi. Iya. Nah, maka muncullah namanya kopi gambir. Oke. Ah, Jadi ini mereknya Kobier. Oke. Kobier itu singkatannya kopi gambir. Ah, Jadi gitu. inovasinya adalah kopi gambir ya, Pak ya. Ya, betul. Tentu saja kita melakukan inovasi untuk tetap memperhatikan kesehatannya ya, untuk kesehatan Ya. dan juga cita rasanya tadi ya, Pak ya. Betul, betul. Oke. Nah, Heeh. baik Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa ini saya tidak sendirian, saya bersama tim. Nah, Iya. bisa diceritakan Pak, siapa saja tim yang terlibat dalam Iya. inovasi ini? Jadi kita timnya ada dosen, ada mahasiswa. Jadi ini kan idenya kita temukan. Oke. Oh, kita formula ini seperti ini. Lalu tim pelaksananya mahasiswa. Oke. Nah, lalu ada mahasiswanya yang skripsi, ada tim dosennya, ada dananya. Dananya dari Unsri. Iya. Nah, jadi kita diskusi bagaimana perlakuannya, berapa mahasiswa yang terlibat. Gitu. Oke. Lalu kita buat ini nih tulisan ilmiahnya. Ini kan ada jurnalnya sudah ada patennya, Iya, betul. ada mahasiswa yang sudah tamat dengan Oke. produk ini. Jadi ini hasil yang panjang. Betul, betul. Gitu. Jadi jurnalnya sudah ada, tulisan ilmiahnya ya internasional nih. Ini sudah Scopus Q2. Iya. Selain pihak dosen Unsri, apakah ada peneliti-peneliti dari luar juga Pak yang terlibat? Belum. Belum ada Iya. ya, jadi memang Nah ini juga, jadi kan ada hasil penelitian itu kita hanya sebatas jurnalnya, oke. jurnal dan paten. Nah produknya itu belum. Nah produk ini hasilnya dari mana? Dari program namanya PMW, PMW. program Mahasiswa Wirausaha. Oke. Unsri. Ya, ya. Nah, itu didanai oleh Unsri. Oke. Jadi kita hasil penelitian sudah ada, lalu kita wujudkan dalam produk. Betul. Pewujudan dalam produk itu didanai oleh Unsri. Programnya namanya program Wirausaha Mahasiswa. Oke. Maka Kobier ini ada tim usahanya. Oh, sampai udah sampai sejauh Ada. itu juga ya, Pak? Ya, ada Facebooknya. Ada Instagramnya. Oke. Ada itu. Jadi saya di sini sebagai inventornya. Iya. Tapi pengusahanya ada mahasiswanya, ada direkturnya. Iya. Iya. Ya. Ini prosesnya tadi sangat panjang ya, Pak ya, untuk Iya. menemukan satu produk yang siap untuk dipasarkan, bukan begitu Betul. ya, Pak ya. Nah, artinya tidak membutuhkan waktu yang relatif singkat. Ini berapa lama, Pak? Ini sebetulnya penelitian tahun 2018 mulainya itu. Udah cukup lama ya, Pak ya. Iya, 2018, 2019. Kita kan coba dulu gitu ya. Iya, betul. Ini kita lihat ini bagaimana apakah ini sudah ada layak untuk dicoba produk gitu. Jadi beberapa penelitian terlihat ini udah bagus. Nah, tahun ini kita sudah merancang. Ini kan ini ya, yang hasil yang ini belum ada gulanya. Oke. Iya, hanya kopi saja gitu. Jadi kita karena gini, ada konsumen kopi itu dia banyak macamnya. Ada orang yang suka kopi tanpa gula. Betul. Tapi ada yang nyampaikan, oh kok pahit sekali, Betul. saya nggak suka. Gitu. Iya. Nah, jadi konsumen kopi ini beragam. Iya, betul, Pak. Nah, karena konsumen kopi beragam, kita juga beragam buatnya gitu. Iya, baik. kita Oh, mengikuti konsumen ya. Iya, betul, Pak. Mengikuti selera konsumen ya. Betul, karena
kan ini kan ke arah bisnis ya. Betul. Jadi ini sudah kita bentuk varian satu, artinya tidak ada gula, dia pahit sekali. Betul. Ada konsumennya. Lalu untuk mengambil konsumen yang lain, kita sekarang sudah ada penelitian lagi gitu. Penelitian kita ini adalah kita tambah krim Creamer. sama kremer sama ini sama gula aren. Gula aren, Iya. iya. Sekarang lagi tren Kemarin ya, kita Pak? sudah uji coba, tapi belum penelitian. Oke. Tapi penelitiannya sudah mulai. Oke. Lalu kita coba kemarin, kita rasanya itu saya bilang jangan sampai manis. Oke. Manis sedang aja. Heeh. Jadi dia kopinya terasa sekali, Betul. pahitnya kurang. Oke. Iya. Iya. Insya Allah tahun depan mungkin kita akan jadikan produk juga. Iya ya. Istilahnya terusan dari ini. Oke. Gitu. Pak, ini kan gambir, Pak ya. Iya. Nah, apakah proses pembuatannya menjadi kopi kaviar ini, apakah perlakuannya itu sama saja dengan kopi-kopi yang kita buat yang sudah ada ya, Pak ya? Iya. Seperti kopi Pinang. Nah, apakah ada seperti itu? Apakah ada perlakuan lain karena ini memakai gambir gitu? Iya. Ada. Iya. Oke. Kopinya kita cari kopi yang bukan kopi asalan bukan. Oke. Kan kopi itu banyak ya. Ada Iya. kopi yang asalan tuh kopi yang pasaran Iya, gitu ya. betul. Kita cari kopi yang premium betul. Oke. Kopinya kopi fermentasi. Jadi artinya Iya. apa? Kopi fermentasi itu buah kopi yang petik merah. Iya, jadi kopi oke. petik merah itu kita diambil. Jadi kopinya ini kita bukan buat sendiri. Kita punya mitra. Oke, Nah, oke. mitranya ini kan alumni THP ya, Iya, alumni iya. program studi teknologi hasil pertanian, Unsri. Mahasiswa juga ya, Pak? Iya, mahasiswa. Dia udah tamat, Iya. tapi usahanya itu. Oke. Nah, jadi dia membuat kopi fermentasi. Prosesnya gimana? Panjang sekali tuh. Jadi Iya. kopi petik merah, kopi pun diukur glukosanya berapa Oke. untuk panen tuh. Jadi sudah petik merah, diproses, dicuci, lalu difermentasi. Nah, fermentasi kering, digiling. Nah, itu yang kita ambil. Maka kopinya bukan kopi bubuk biasa, bukan. Oke, jadi memang Iya. kalau untuk prosesnya pembuatan sampai jadi kopi itu sama aja pada prinsipnya, Iya. Pak ya. Cuman ini untuk kopinya aja itu nggak bisa kopi sembarangan ya, Pak ya. Iya. Artinya nggak bisa dijual bebas ya. Betul. Nah, kan sebelum kita pasti itu adalah salah satu rangkaian proses uji coba Pak Budi ya sebelum menemukan nggak Betul. bisa ini pakai kopi yang Ya. biasa gitu kan. Dan artinya dan mungkin itu juga yang menjadi tantangan tersendiri ya Pak Budi ya Iya, betul. untuk dalam menciptakan inovasi ini ya. Betul, karena gini, kalau kita mau membuat inovasi ini kan gini ya. Kita berpikir untuk bisnis gitu ya. Betul. Artinya kita membuat kopi itu beda dengan kopi yang lain. Iya, iya. Ya, jadi iya. dari bahan kopinya, dari bahan bahan bakunya itu kita udah beda gitu. Oke. Lalu kita gambirnya pun kita ambil yang gambir yang kualitas satu juga. Jadi kita membuat yang memang secara kualitas itu bagus gitu. Jadi beda dengan yang lain. Betul. Nah, dari kopinya, dari panennya pun sudah kita proses jelas. Kopi juga jelas prosesnya bagaimana, gambiran juga jelas. Oke. Jadi kita Jadi, kopi sudah ada penelitiannya. Bagaimana menghasilkan kopi yang bagus. betul. Gambir sudah ada penelitiannya. Oke. Lalu dua penelitian ini kita gabung jadi satu. Iya. Nah, jadi produk Sinergikan ini. menjadi kopiar, Pak ya. Ya, kopiar. Kopiar. Kopiar itu kopi gambir. Kopi gambir kan. Iya, oke. Iya. Baik, Pak Budi, ini kan gambir. Setahu saya, gambir itu agak sepet dan pahit ya, Pak. Apakah setelah menjadi kopi rasa gambirnya masih ada? Betul. Jadi gini, itu juga kita pertimbangkan. Oke. Saya sampaikan kepada tim, kita boleh tambah. Makanya kalau kita tambah gambir, sepatnya muncul. Oke. Makanya Iya. itu kita bukan gambirnya, Iya. tapi kita gambir itu kita ekstrak dulu. Oh, getah gambir. Kan gambir itu kan bubuk ya. Iya, betul. Nah, betul. bubuk itu kita maserasi. Iya. Itu proses ekstraksi namanya. Iya. Nah, kita maserasi nanti ketemunya adalah katekinnya. Oh, Iya, jadi diambil. lebih murni lagi daripada gambirnya. Jadi rasa sepetnya itu udah nggak ada lagi ya, Betul. Pak ya kalau di Bukan, itu. jadi nambah sedikit, antioksidannya tinggi gitu. Oke. Kalau kita nambah misalnya gambir, nambah sedikit dia antioksidannya belum naik. Oke. Tambah dikit, tambah lagi, sepatnya muncul. Ya, oh, Nah, jadi akhirnya kita berpikir kita jangan tambah gambir, kita harus tambah katekinnya.
Artinya apa? Harus dimaserasi dulu. Gitu. Jadi sudah maserasi, kita tambah sedikit, antioksidannya naik. Kalau nambah sedikit kan sepatnya tidak muncul ya. Oke. Gitu. Oke, nah pasti sampai inovasi penasaran. Ini hasilnya apa Pak Budi? Apa gabungan antara kopi Ya. dan gambir ini? Ya betul. Jadi hasilnya apa? Kita sudah tes di lab itu bahwa dia punya antioksidan yang tinggi. Antioksidan Jadi tinggi. IC50-nya ya. Oke. Kalau di orang-orang kimia itu dia tahu IC50 itu indikator antioksidan. Jadi kalau dia di bawah 50 ppm itu tinggi sekali. Oke. Sangat tinggi kategorinya. Nah, ini punya kami ini IC50 46, sekian ppm. Oke. Artinya di bawah 50. Sangat tinggi Iya, sekali. iya. Nah, cuma tadi itu apa namanya? Tidak semua konsumen yang suka dengan yang pahit gitu kan. Betul, Pak. Iya, makanya kita tahun 2022 ini menggunakan formula ini kita bermain bagaimana caranya pahitnya kurang, ada rasa agak manis gitu. Betul. Tapi senyawa antioksidannya tidak terlampau masih ada gitu. Oke. Iya. Yang saya katakan tadi kita akan mengambil segmen konsumen yang lain. Oh, iya betul. Iya. Ya, jadi memang ini ada segmen segmen penyuka kopi yang Ya. memiliki cita rasa yang agak Betul. pahit ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita lihat misalnya kopi di pasaran itu kan ada kopi yang namanya kopi herbal. Betul Pak. Kopi yang punya khasiat untuk kesehatan. Tapi rasanya tidak begitu enak. Iya, biasa Tapi ada aja. kopi yang enak. Tapi tidak punya khasiatnya gitu. Tapi cuma penyegarannya gitu. Iya. Nah, itu anak-anak muda dia suka kopi itu. Betul Pak. Iya, dia orang banyak gitu. Iya. Oh, kalau saya tidak peduli lah khasiat, yang penting enak loh gitu kan. Benar, Enak, oke. nikmat gitu. Nah, jadi kita juga memikirkan konsumen ke sana gitu. Jadi dua-duanya kita ambil semua gitu. Ya, jadi memang untuk tapi ini cukup aman ya Pak. Maksudnya kan kadang-kadang orang yang punya darah tinggi, Ya. apakah dengan gambir ini cukup aman untuk dikonsumsi? Kalau gambir aman. Aman ya. Kita kemarin sudah uji tes keamanan gambir itu Iya udah. betul, iya. BPOM kemarin kita sudah tes uji keamanan aman gambir. Kalau tidak salah di bawah saya lupa datanya itu ya, Iya, tapi iya. aman. Nanti Iya. kita berapa di bawah 2 ppm 2 ppm 2%. 2% Ya, itu 2% berat per volume ya masih aman. masih Iya. aman ya Pak. Ya, Iya. nanti kan tentu saja Pak, ini kan rasanya cukup enak ya mungkin untuk Iya. penyuka kopi ya. Cuman Iya. kan mungkin ada orang-orang tertentu yang memiliki penyakit tertentu yang nggak bisa mengkonsumsi sembarang Iya. makanan gitu kan. Iya. Tapi ini cukup aman ya Pak ya. Ya, Oh, cuma oke. kopi ini kan kalau kopi fermentasi ini kan khas sekali. Dia Betul. kalau misal kita buka ya, itu aromanya itu luar biasa. Oke. Iya. Cuma ada yang mengatakan kalau orang dia penyakit emah memang langsung respon gitu. Oke, jadi Iya. mungkin agak konsumsinya agak lebih disedikit Iya, jangan betul. terlalu banyak ya Pak ya. Iya. Sekedarnya saja gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk menjadi kebutuhan seperti Iya. yang anak muda kan kapanpun mau minum kopi gitu. Betul. Tapi ini sebaiknya Nah, kopi fermentasi ini minumnya tidak banyak kayak kopi biasa. oke. Iya, dia kan iya. ada gelas kecil gitu ya. Oke. Gitu. Nah, iya. Nah, ini oke baik. Kopi gambir ini berapa ini Pak? Maksudnya cara penyajiannya seperti apa? Iya, kalau ini penyajiannya gini, agak beda dengan kopi yang biasa ya. Iya. Kopi biasa kan letak di gelas, dituang gitu ya. Dia enggak, kayak penyeduhannya akan lebih bagus kalau kayak di kafe. Oke. Di kafe itu kan Jadi- gini, kopi ini letak di saring gitu. Iya. Tadi kertas saring itu ya? Iya, betul. Nanti baru didong gitu ya. Oh, dia. Iya. Iya, ada tekniknya sendiri ya, Ada Pak, tekniknya. ya? Supaya memang cita Iya. rasanya juga semakin enak gitu. Iya, ya, Pak, bukan ya? kayak kopi biasa kita seduh itu Ya, biasa bukan. itu ya. Jadi memang beda dia. Jadi Oke. kita tes gitu ya. Kami kan punya gerak. Kami siap kalau kami ikut pameran itu kita ada kertas saringnya gitu. Oh. Nah, kayak kafe itu ya. Iya. Nah, ini dipotong, gitu kan? Nanti selang. Disaring pakai kertas Iya. tersebut. Ya. Apa kelebihan kopi ini? Dia pahit tapi manis. Hmm. Bingung kan? Kok pahit apa gimana Pahit itu? juga tapi ringan ya Pak ya.
Enggak, Ya, maksudnya pahitnya enggak. pahit kopi, bukan Iya. pahit obat, bukan. Oke, iya. Ya, jadi iya. pas diminum dia pahit. Tapi sekitar 5 menit nanti rasa manis di sininya. Oh, Ah, iya, biasanya kan suka meninggalkan rasa pahit ya, Pak ya. Iya. Kalau sistem ini enggak ya? karena pengaruh dari gambirnya itu. Iya, Iya. iya. Oke. Nah, Pak, ini tadi kan udah sampai ke pemasaran ya, Pak ya, dan Iya. ada juga timnya ya Betul, dari betul. pihak mahasiswa juga. Nah, sudah juga dipasarkan melalui media online ya, Pak ya. Iya. Nah, ini Pak, Sabit Inovasi yang penasaran akan kopi Gambir ini bisa kemana Pak untuk pemesanannya? Boleh nanti ke Facebook ada? Ada Facebook? Iya. Nama Facebooknya apa Pak? Kobier. Oh, Kopier ya. Ya. Oke. Nanti Belum ke- masuk ke Shopee ya Pak? Belum sampai Belum. gitu ya. Kita gini, kita kan baru tahap penyelesaian produk ya. Oke. Izinnya tahun ini kita akan buat selesaikan izinnya. Oh, iya. Izin Betul, edar betul, sama izin halal. Oke. Sertifikasi halal. Oke. Ya, Sudah nanti tahun depan baru kita go launching ya nasional. Pak ya, launching Ya. go Ya. go media. Ya, apa? betul. Shop online ya Pak ya. Ya, betul. Betul. Oke, baik. Pak Budi, ini perbincangan ini sebenarnya masih banyak sekali ya Pak yang perlu kita gali lagi sebenarnya. Iya. Cuman hanya karena keterbatasan waktu Pak Budi, mungkin di lain waktu kita akan berbincang-bincang kembali tentang inovasi, mungkin inovasi pengembangan dari produk inovasi ini sendiri atau inovasi-inovasi lainnya ya Pak Budi ya. Ya, siap. Oke, baik. Jadi kita terus berinovasi. Betul. Ya, terus kita tahun gitu. Nanti kita akan Oke. Ini kan kopi ini kita punya roadmap. Iya. Oh, Jadi iya, roadmap oke. penelitian itu Betul. peta penelitiannya sampai tahun 2028. Waduh. Iya. Lama juga Pak sampai Iya. tentunya banyak sekali pengembangannya. Betul, nanti ke 4 tahun depannya ke kita depan akan ya. uji bagaimana 4 tahun ke efek ke depan. manusianya. gitu. Betul. Iya. Oke. Baik Pak Budi, mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita hari ini, ada pesan yang ingin disampaikan khususnya kepada Sabit Inovasi. Ya. Mungkin pesan motivasi Pak Budi. Iya. Jadi khusus anak-anak muda ya. Betul. Iya, bahwa inovasi itu adalah gerbang untuk bisnis. Oke. Iya, jadi anak-anak muda bahwa kita harus berinovasi supaya kita bisa berbisnis untuk berwirausaha. Betul. Dan yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada Unsri khususnya ya, Betul Pak. yang telah mendukung inovasi ini, Inovasi ini betul. baik dari dana ya, dana penelitiannya, dana dari wirausahanya gitu. Maka ini dukungan dari pendanaan yang luar Luar biasa biasa. sehingga bisa terwujud dengan produk ini gitu. Iya. Semoga produk ini bermanfaat ke depannya. Iya. Ya, betul. tapi ini kan baru pertama ya. Iya. Nanti ke depannya kita akan produk yang lebih lebih slim lagi gitu ya. Iya. Oke Pak. Iya. Baik Pak Budi, terima kasih telah hadir di acara kami podcast One Day One Innovation. Tentu saja kami mengharapkan sekali kehadiran Bapak untuk berbagi inovasi, informasi tentang berinovasi. Ya. Nah, sampai inovasi, demikianlah perbincangan kami dengan narasumber kita yang sangat inovatif dan tentunya sangat menginspirasi. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Budi bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu, Sabit Inovasi teruslah untuk berinovasi, tentu saja dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.